Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema keutamaan menjaga lisan dalam Islam. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membawa kebaikan atau keburukan, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dalam Islam, menjaga lisan merupakan bagian penting dari akhlak seorang Muslim yang sejati. Mengapa sih harus menjaga lisan? Yang pertama, yakni lisan bisa menjadi sebab keselamatan atau kebinasaan. Kata-kata yang keluar dari mulut bisa menyakiti hati orang lain, menyebarkan fitnah, bahkan menumbuhkan permusuhan. Yang kedua, lisan bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kebanyakan manusia tergelincir ke dalam neraka karena dosa lisannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, lisan adalah cermin hati. Apa yang terucap mencerminkan apa yang ada dalam hati. Maka, menjaga lisan berarti menjaga kebersihan hati. Ada beberapa contoh perilaku untuk menjaga lisan. Yang pertama, yakni tidak berkata kotor atau kasar. Yang kedua, yakni menghindari ghibah atau menggunjing dan namimah atau adu domba. Yang ketiga, yakni tidak berdusta atau melebih-lebihkan ucapan. Yang keempat, yakni membiasakan berkata jujur dan bijak. Saudara-saudara sekalian, lisan adalah salah satu nikmat besar yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan lisan, kita bisa berbicara, menyampaikan kebenaran, menasehati, bahkan bisa mengajak orang lain menuju jalan Allah. Namun, lisan pula yang bisa menjadi sumber kebinasaan jika tidak dijaga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat jelas mengajarkan bahwa orang beriman tidak boleh asal berbicara. Jika ucapan kita tidak membawa kebaikan, lebih baik diam. Karena seringkali dosa besar berasal dari lisan, seperti ghibah, fitnah, berkata kasar, dusta, atau menyakiti hati orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Kahf ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat." Yang artinya, setiap ucapan kita, baik atau buruk, akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Oleh karena itu, betapa pentingnya menjaga lisan agar tidak menjerumuskan kita ke dalam dosa yang kita anggap sepele. Bahkan, Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah kamu disiksa karena ucapan kami?" Kemudian beliau menjawab, "Celakalah engkau, bukankah manusia diseret ke dalam neraka di atas wajah mereka? Kecuali karena hasil dari ucapan lisan mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudaraku, mari kita gunakan lisan untuk hal-hal yang baik, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, menasehati dengan lembut, menyampaikan ilmu, dan menyebarkan kebaikan. Hindarilah ghibah, adu domba, dan ucapan yang menyakiti hati orang lain, karena semua itu bisa menghapus pahala kita dan mendatangkan murka Allah. Menjaga lisan adalah ciri dari orang yang bertakwa. Seorang muslim yang mampu menjaga lisannya akan terhindar dari banyak dosa dan akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Maka, marilah kita berusaha menahan diri dari ucapan yang sia-sia, menyakitkan, atau mengandung dosa dan menggantinya dengan kata-kata yang baik, santun, dan membawa manfaat. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya atau lisannya dan dua kakinya atau kemaluannya, maka aku jamin untuknya syurga. Hadis riwayat Bukhari.
Jadi, marilah kita berusaha menjaga lisan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita bisa menjaga lisan, insya Allah banyak dosa akan terhindar dan pahala akan terus mengalir. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf atas kekhilafan atau tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.